Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Tepaja ki patarakai tanra syukur kita lor sesera jannah fong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini kaki matama kiwi malam ke-15. Malam ke-15 Ramadan. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar kiranya kita diberikan nikmat kesehatan, keimanan, semangat dalam beribadah, ya, untuk kemudian menyelesaikan Ramadan ini sampai ya 30 Ramadan atau 29 Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Amin. Melanjutkan surah Al-Ahqaf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannahum fima immakkannakum fihi. Walaqad, dan sungguh, makkannahum, kami teguhkan mereka, fima, pada apa yang, immakkannakum, ya, fihi, artinya kami berikan kesuksesan, kekuatan yang belum kami pernah berikan kepadamu. Kemakmuran dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang terdahulu. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah, dan kami jadikan bagi mereka itu pendengaran. Di sini sam'an, pendengaran. Dia nak ada doculi, ya. Yakko pendengaran berarti engkau dah culina. Nekia dene sinin ataupun dah culi, ada pendengarannya. Wa absaran, dan penglihatan. Dena kada mata, penglihatan. Wa afidah, dan hati. Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Ternyata yang terjadi adalah dia nak keguna. Yaro, pendengarannya dan penglihatannya, begitu pula hati mereka sedikit pun. Idkanu yajhaduna bi ayatillah. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Akhirnya kemudian siksaan dari apa yang mereka ingkari atau olok-olok atau ejek yang mereka dustakan, justru kemudian akan mengepung, mengelilingi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada kita panca indera, ya, agar kemudian kita gunakan untuk melihat, mendengar, memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa kita lihat di halaman, coba di 174 makul ini ya. Surah Al-A'raf.
ayat paling atas, ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami penuhi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Punya hati tidak digunakan untuk memahami. Punya mata tidak digunakan untuk melihat. Punya pendengaran tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang, balhum adal, ulaika humul ghafilun. Itu kan sama persis. Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Jadi tatkala idh yajhaduna bi ayatillah, ketika orang itu mengingkari ayat-ayat Allah, maka jatuhnya itu lebih hina daripada binatang. Sebagaimana ditafsirkan, dijelaskan pada ayat Al-A'raf 179, halaman 174. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka orang yang takalupai, orang lalai bahwa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu olok-oloke, ya, sedangkan hewan itu tidak pernah lalai. Mereka menyembah kepada Allah walakin la tafqahuna, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tamkin Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu berupa nikmat kemakmuran, kesuksesan, kekuatan, akan tetapi jika itu tidak disyukuri atau kita melakukan maksiat, maka itu akan kemudian menghilangkan nikmat tersebut. Allah mengatakan, padahal kami berikan kepada dia kemakmuran yang belum kami berikan kepada. Ya. Ketika nikmat itu tidak disyukuri, maka Allah akan merubahnya menjadi musibah yang begitu besar. Bisa dilihat di halaman 184. 10 halaman tadi, 10 lembar, 10 halaman dari itu 174. Ya, di atas juga posisinya, kiri. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'ama ala qaumin. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Allah berikan kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka kemudian merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Wa annallaha sami'un alim. Jadi bagaimana cara mereka mengubah? Yaitu mereka melakukan dosa dan maksiat. Ya. Coba bagaimana orang-orang terdahulu itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban-keajaiban. Tapi mereka ingkar. Mereka tidak mau mengikuti dakwah para rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi ini dalil bahwa dosa maksiat itu akan menghilangkan nikmat dan akan mengubahnya menjadi musibah. Ya. Bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Dan sistem merubah ini, nikmat menjadi musibah, musibah menjadi kemudian menjadi nikmat, itu oleh perbuatan ya hamba itu sendiri. Coba dibuka di halaman 250. Ya. Itu mirip ayat itu, tapi ini lebih jelas lagi di halaman 250. Ada ya? Ayat 11 surah Ar-Ra'd. Dia di tengah-tengah ayat. Lahu mu'aqibat, ya. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum, apa saja, ya, kesempitan hidup, kesedihan, apa saja yang dialami oleh seseorang atau satu kaum, hatta yughayyiru ma, sampai dia merubah apa saja yang dia lakukan. Kalau kebaikan lalu dia rubah menjadi keburukan, maka nikmat menjadi musibah.
Kalau keburukan yang ada padanya dia rubah menjadi kebaikan, maka musibah akan menjadi nikmat. Dua mak di situ, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, nasib, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kebiasaan. Jadi nasib, ya, ditentukan oleh kebiasaan. Innallaha la yughayyiru ma, nasibnya. Apa yang dia sedang keluhkan atau alami. Hatta yughayyiru ma yang kedua itu kebiasaannya. Apakah kebaikan atau keburukan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Artinya Allah yang menjadikan itu sebab. Allah yang menjadikan itu sebab perubahan, baik kepada kebaikan maupun kepada musibah. Ya. Dan apa saja yang kita lakukan itu, ya, dan apa saja yang menimpa kita dari musibah itu disebabkan kesalahan kita, ya, kesalahan kita sendiri. Buka coba di halaman 486, ya. 486. Sudah dapat? Agak di bawah, ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibatin, apa saja yang menimpa kalian dari suatu musibah. Musibah apa saja? Sepi sandalata, meletus bang motor, bang mobil. Apa saja, musibah apa saja. Fabima kasabat aidikum, tengerang-ngerang si garupu-rupi go yesoy. Dosa apa, kesalahan apa ya yang saya lakukan hari ini sehingga saya diuji ini, ya. Ma asab, karena tidak ada yang menimpa kalian dari satu musibah. Di sini nakirah bertanding, musibah apa saja, kecil atau besar. Fabima kasabat aidikum, ya, pasabarna nasaba idi motoa, pasti ada dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Wa ya'fu an katsir, tapi yang saya disyukuri bahwa tidak semua yang kita lakukan ini nabalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih banyak memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Padahal gemarnya manusia itu melakukan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Bahwa manusia itu memang, ya, banyak melakukan dosa dan kesalahan. Tapi terbaik dari mereka itu orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tiga niru. Jadi, ya, nikmat itu bisa berubah menjadi maksiat, musibah tatkala orang itu, ya, melakukan dosa dan maksiat. Dan pendengaran, pendengaran, pandangan, begitu pula hati ini, semuanya kita akan mempertanggungjawabkan. Ya, yana tu deki na wedding, ya, kecili-culing asal mendengar, tidak boleh juga asal melihat lalu kemudian kita ikuti, karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Ya, coba dibuka di halaman 258. (258) atau 285? Ya, 285. Maaf. Di surah Al-Isra ayat 36. Wala takfu, janganlah engkau mengikuti ma laysa laka bihi ilmun,
apa yang tidak ada ilmumu padanya. Innas sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ini akan dipertanggungjawabkan. Ya. Ya, namanya pendengar telinga ini dia asal mendengar saja. Ya, agi-agi napotewe yang telinga. Tapi untuk kemudian kita ikuti itu tidak semua. Begitu pula mata. Ya. Begitu pula hati, semuanya akan masuk di dalam hati. Dari apakah melalui telinga atau pendengar melalui telinga atau pandangan. Tapi tidak semua kemudian untuk kita ikuti. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' id kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan apa yang manusia olok-olok dari agama Allah Subhanahu wa taala itu liyatuna romatu yang paling kemudian dia sesalkan. Yang orang dustakan itulah nanti yang kemudian dia sesalkan. Yang orang permainkan itulah nanti yang akan dia saling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian mereka akan paling sesalkan nanti ya di akhirat. Apalagi orang-orang yang mengambil olok-olok dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperolok-olok agama Allah itu kafir, keluar dari agama Islam. Walaupun dia main-main. Karena agama ini bukan untuk dipermainkan. Agama ini bukan untuk dipermainkan. Agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan siapa yang dikehendaki. Masa sih main-main saja, masih dikasih. Agamanya Allah, dia yang menentukan siapa yang berhak masuk dan siapa yang harus keluar. Adapun kita juga tidak punya hak untuk mengeluarkan dan memasukkan orang. Cuma kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka di halaman 197 itu. Tentang ini masyhur ini, kalau ada orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah terjadi asbabun nuzul daripada ayat ini, orang-orang munafik yang waktu itu menghina Rasulullah, sahabat dan Rasulullah. Lo kena semita orang yang paling koanre hari ini, kayak bahasanya begitu. Ya, orang yang dalam masa, tapi kemudian orang yang paling penakut kalau ketemu musuh, sambil ketawa-ketawa mereka mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayatnya ini. Ya. Halaman berapa tadi saya bilang? 197. Sudah ketemu ayatnya? Wala in sa'altahum yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun ya tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya mereka, maka mereka akan mengatakan kita kan cuma main-main saja, bercanda ji. Ya, dia tengah-tengah. Kita cuma ya selingan. Ya. Begitu orang munafik berkata kepada Rasulullah. Ya, kami menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan di perjalanan atau lagi berkumpul bercanda sesama. Tapi agama ini bukan candaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, "abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah yang kalian hina itu, yang kalian olok-olokkan jadikan bahan candaan itu Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Kuntum tastahzi'un, yang kalian olok-olok. La ta'tadiru. Tidak perlu kalian buat alasan atau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Manastada? Kalian telah kafir, keluar agama Islam setelah kalian beriman. Waktu dia bercanda, mempercandakan agama Allah, dia beriman. Ya, dia dalam keadaan beriman, muslim. Tapi setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, tanya mereka itu. Mereka sudah keluar. Siapa yang kasih keluar? Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah taala. Ya, jadi kita manusia ini tidak ada hak untuk memasukkan dan mengeluarkan orang dalam Islam.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya agama. Dan Allah sudah mengingatkan bahwa kalau kalian mengolok-olok agamaku, sudah keluar saja. Sama siapapun yang menghina dan merendahkan agama Allah, Allah tidak butuh kepada manusia ini. Ya. Mau keluar-keluar saja. Allah tidak butuh. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, dan kami telah binasakan apa yang ada di sekitar kalian. Ini pelajaran. Masa kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Coba lihat di sekeliling kalian. Kami telah binasakan minal qura, dari berbagai negeri, wasarrafnal ayati, dan kami ulang-ulang mendatangkan ayat-ayat kami, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah itu adalah pelajaran bagi kita untuk kita kembali kepada Allah, bukan untuk kemudian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma keburukan atau musibah, bahkan kebaikan itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa coba buka di halaman 324. Surah Al-Anbiya 324. Ya. Di ayat yang terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sama tadi itu. Dan kami akan menguji kalian berupa keburukan, ya, musibah yang kalian tidak senangi itu ujian. Wal khairi, dan kebaikan yang kalian paling senangi itu adalah ujian. Yang kalian tidak suka itu ujian. Yang kalian senangi itu juga ujian. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Jadi kalau kita kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman, semua urusannya baik. Kasih musibah bersyukur, kasih ujian dia bersabar. Dan itu hanya didapati oleh orang-orang yang beriman, ya. Coba kita kasih lihat dengan 172, ya. Hampir sama dengan ini ayatnya. 172 Surah Al-A'raf. Tidak. Dia di tengah ayat 168. Wa qatta'nahum fil ardi umaman. 168. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati. Kami uji mereka dengan hal-hal yang baik, was sayyiati, dengan hal-hal yang buruk. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar kembali, agar mereka kembali. Jadi kalau kita dikasih nikmat itu ujian. Untuk apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah. Kita dikasih ujian musibah, ya, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi la'allahum yarji'un, agar kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqti. Kemudian falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Ya. Falaula, kenapa tidak? Nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillah, menolong mereka berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, qurbanan alihah, yang mereka mendekatkan diri menjadikan sebagai Tuhan.
Kenapa bukan mereka yang menolong kalau ketika mereka misalnya ditimpa musibah? Kenapa mereka tidak menolong? Bal dallu anhum. Bahkan apa yang mereka sembah selain daripada Allah juga hilang, ikut lenyap. Dallu anhum. Wa dzalika ifkuhum. Itulah adalah kebohongan-kebohongan mereka. Wa ma kanu yaftarun. Dan apa yang mereka ada-adakan. Ya. Dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat ke-28 ini menunjukkan ya bahwa apa saja yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya lemah dan tidak memiliki kekuatan. Dan yang menyembah menyembah selain daripada Allah itu adalah orang yang kurang akal. Orang yang kurang akalnya. Orang-orang yang tidak mengetahui. Dia ini sengima pejepulur rupang Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka di surah Al-Ankabut. Halaman berapa itu? 300, 400, 400. Ya. Ya, ayat ke-40, 401 coba. Ayat ke-41. Kalau mau lihat bagaimana lemahnya itu, makanya jangan kita takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kita tetap harus bergantung kepada Allah dan tidak boleh mengandalkan diri. Misalnya yang bocok lo ditun. Ya. Kalau mereka takut menyerahkan kepada kita misalnya, maka kita juga tidak boleh ikut takut. Si soros-soros siki. Karena lemah. Coba dilihat ini. Di ayat 41. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah pelindung. Dianggap bahwa mereka bisa melindunginya. Kama salil ankabut. Perumpamaannya seperti laba-laba. Spider. Ittakhadzat baitan, yang membuat sarangnya. Wa inna awhanal buyuti, dan sesungguhnya paling lemah rumah-rumah atau sarang-sarang hewan itu la baitul ankabut, yaitu sarangnya laba-laba. Ada pernah saya lihat itu yang kalau di membesar itu. Ya, dia bandingkan rambut dengan jaring-jaring laba-laba, berapa kali lipat itu. Ya, rambut yang sangat kecil tipis ini, itu ternyata sarang laba-laba itu lebih kecil lagi. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Awhan, paling lemah. Ya. Paling lemah. Lau kanu ya'lamun. Jika mereka mengetahui, berarti dia ini ya. Jika mereka mengetahui, berarti kurang akalnya. Ya. Ini. Maka dari ayat ini, surah Al-Ankabut ayat 41 ini, itu hendaknya ya, memang gara-garanya dari awal mereka napakaraja. Ya. Napakaraja. Yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau pengkultusan ini sudah tidak ada, maka ya, dia itu nakan re. Kan ada beberapa kesyirikan itu, ada syirkul mahabbah, ada syirkut ta'ah. Ya, makanya itu sandro-sandro itu kalau misalnya didatangi itu dibuat sedemikian rupa dan dibikin sulit. Untuk apa? Supaya muncul syirkut ta'ah. Cari ayam putih-putih semua. Cari ayam hitam semua.
Ya, cari begini, cari begitu. Ya pokoknya yang susah-susah. Kalau orang itu sudah dikasih syarat dan susah dan dia lakukan, disitulah dia terjatuh di syirkut ta'ah. Ya, di syirkut ta'ah. Karena ketaatan itu muncul dari ketakutan, rasa khawatir dan ketakutan. Nanti setelah itu dia perhatikan dan betul-betul berhasil, muncullah syirkul mahabbah. Ya. Lalu kemudian setelah itu dia melakukan apa saja ibadah-ibadah dari praktek-praktek selain daripada syariat Allah yang melenceng, jatuhlah dia kepada syirkul ibadah. Baik. Falaula nasrahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Sini Allah mengatakan, kalau memang yang mereka anggap sebagai bisa melindungi, kenapa mereka kalau dapat musibah tidak minta ke situ? Bal dallu anhum, tapi perhatikan, ya, lenyap juga. Wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftar. Sebenarnya yang paling banyak menimbulkan masalah terutama kita ini itu sanro. Itulah biangnya. Sandro yang saya maksud di sini terkhusus sandro yang itu sering tepu-tepu, ya. Adu domba terjadi gara-gara dia itu. Oh ya anu. Lalu kemudian kesyirikan berupa apa dari ini gara-gara ini kena cilengi anu nanya. Atau lato na. Fidara betul lato na Pak. Nama po na sinalas itu. Ya kan? Gara-garanya ada kan? Kalau tidak ada yang dia tempati bertanya lalu yang ditanya ini tidak memberikan jawaban, dia gagal layani kegelisahannya, dia kan kembali kepada Allah sesuai dengan fitrahnya. Tapi karena ada yang bisiki dari syaitan-syaitan ini, ya Sandro juga dibisiki oleh syaitan, maka disitulah kemudian dia melakukan hal-hal atau kesyirikan. Jadi musuh kita di sini itu adalah orang-orang yang, ya, kan banyak jenisnya sandro itu. Ya, yang saya maksud. Kalau saya bilang sandro berarti itu yang dimaksud itu. Karena ada sandro anak-anak kecil yang urut-urut, ya. Yang sering menyesatkan manusia. Yang sering memberikan fatwa-fatwa kesyirikan. Itu yang paling besar. Jadi masalah terbesar kita itu. Karena fitrah orang itu kalau tidak ada gangguan murni, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan anak-anak kecil itu kalau belum pernah nonton, itu biar sendiri dia jalan. Gani tauri. Tapi purane dipit tauri, apalagi sudah nonton film, dia sudah terganggu fitrahnya. Ya. Terganggu fitrahnya. Kalau mau lihat juga fitrah itu, ya, fitrahnya anak-anak, coba kalau Ramadan gembira tuh, itu nih saya kada kalau dipigo ya Ramadan dia gembira saja, apa ke masjid, bahkan selalu bertanya kapan Ramadan, walaupun nanti kalau salat, kenapa katanya nih salat berdiri terus digacak punah. Itu anak kecil yang biasanya kita ajak baru belajar salat tarawih misalnya. Tapi fitrahnya Masya Allah, dia selalu bertanya, bahkan mengalahkan kita ini orang-orang dewasa. Jadi kalau fitrah itu dijaga dengan baik, maka pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhkan anak-anak kita dari lingkungan, jauhkan dari lingkungan kesyirikan. Ya. Merokok, ketusita, merokok, pengaruh. Ini yang merusak fitrah anak-anak ini. Ya. Jadi cari lingkungan yang baik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjaga kita di atas keimanan dan ketakwaan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada temuan selanjutnya pada ayat 29. Masuk lagi jin. Isarafna ilaika nafra minal jinni yastami'una al-Qur'an. Bahwa jin itu ada yang juga beriman. Ada juga yang tidak beriman. Mungkin 2 pertemuan selesai insyaallah. Malam ke 17 dan malam ke 19. Setelah itu iktikaf kan? Malam 21.
fokus ibadah. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.